bahwasanya Allah menurunkan bala selama setahunan, musibah selama setahunan itu sebanyak 320.000 banyaknya. Cuma bukan hari itu terjadi. Ya, itu tadi ditetapkan dulu. Mungkin isok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan kejadiannya. Amun bahasa yang sebelumnya tadi suluhi kadim ngarannya. Suluhi kadim belum terjadi. Kalau terjadi ngarannya tanjiji hadis. Nah, lalu pada hari Rabu itu diturunkan Allah 320.000 ulama ahli kasab yang dibukakan Allah hijab, menulis itu. Maka hari itu as'abul ayyam, berat harinya. Banyak orang bahari, ada orang bahari, amun hari Rabu terakhir bulan Safar ini alba mustamir nyambat. Mustamir itu beruntun. Ada yang kadang hendak lagi keluar rumah. Kalau di rumah aja kita kada apa-apa, keluar rumah kada masalah. Dan jangan kita mengetikatkan itu hari sial. Ada hari sial, bulan Safar. Karena mun anak lahir bulan Safar ditimbang aja. Nyata kada bulan Safar gen timbang ke posyandu sana le. Ditimbang pakai nisan, pakai Quran le. Itu adat aja. Karena mun kada ditimbang kita nakal aja. Itu mun kita yakin ke situ, Allah lanjur ana indazani abdi bi. Aku sesuai sangkaan hambaku denganku. Bapangantinan bulan Safar kada boleh aja kada bagus. Semua bulan itu baik, tidak ada yang sialnya. Bulan Safar ada Rasulullah kawin dengan salah satu istri beliau di bulan Safar. Tidak apa-apa, sudah sampai waktunya duit ada, jangan boleh tunda-tunda lagi. Ada juga bulan takapit tuh yang bulan dua hari raya, takapit 2 hari raya. Jangan aja imbahkan bulan raya Idul Adha aja sekalian. Mun imbah Idul Fitri itu bulan takapit bulan kan apa gitu. Mun takapit nyaman kada apa-apa ai le. Bulan takapit sama ada pulang le. Amun kita sudah sampai masanya, jangan kada ada bulan sial. Dalam Islam semua baik. Maka dalam kitab Kanjeng Najar itu sebutkan Safarul Khair, bulan Safar yang baik. Kada ada Safar sial. Cuman di dalam kitab itu disebutkan hari itu diturunkan bukan terjadi. Coba jangan yufarriku dibagi-bagi selama setahunan. Karena ada di bulan Muharram, ada di bulan Rajab, ada di bulan Rabiul Awal karena terjadinya nih. Total semuanya 320.000 bala. Nah, maka hari itu bagus kita berdoa. Man arada, siapa yang hendak Allah peliharakan dari bala musibah itu, maka dia berdoa hari itu. Ada spesial dituliskan. Kita ada dapat hadiah dari cucu dari Syekh Sarwani Abdan Bangil, kitab karangan Syekh Sarwani Abdan Bangil. Dalam kitab tuh doa-doa bulan Rajab, ini doa-doanya. Ada banyak beberapa kitab tuh dihadiahkan sidian Gus Lutfi ngarannya. Anak daripada guru Kasful Anwar, cucu dari Syekh Sarwani Abdan Bangil. Nah, di situ ditulis doa-doa di bulan Safar, bagus. Di Kinjan Najah Surur tadi sih juga. Dan ada kitab tulisan Guru Munawar, doa-doa bulan Safar. Ini doanya. Tapi bagus sebelum berdoa tadi baca surah Yasin. Dalam kitab Kanjeng Najah Surur disebutkan baca surah Yasin kada usah banyak sekali aja, cuma sampai pada kalimat Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Yukarriruha, diulang-ulang. Sampai berapa kali? 313. Banyaknya. Kada banyak ada lawas ngatik HP ha insyaallah. Satu marjuha. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Mun pakai tasbih lu ngalih pakai picikan anu toh. Yang biasa yang di kabuntung maitung nior tuh, tik itu tuh. Nah, temat juga le. Ulang-ulang sampai 313. Itu jumlah jangan itu hitungannya tuh ada tuh. Itu di dalam itu hitungan ahli Badar. Ahli Badar yang syahid di perang Badar itu jumlahnya 313.
Jumlah itu 313. Salamun, keselamatan. Qaulan, itu suatu ketetapan mir Rabbir Rahim, daripada Tuhan yang mempunyai sifat penyayang. Mbah itu sudah selesai, itu sambung, selesaikan yasinnya. Insyaallah kita terus mengamalkan dulu di majelis. Mun hendak umpat kita imbah asar biasa menggawi itu di Al-Gulam dahulu. Wah, ini kita di majelis mengadakan tiap tahun. Jadi mun nisfu Sa'ban lain lagi, itu 3 kali baca yasinnya. Nah, kalau ini sekali aja baca yasinnya, cuma diulang-ulang, salamun qaulan mir Rabbir Rahim. Maka insyaallah ia akan terhindar, terpelihara daripada musibah bala, karena hari itu ditetapkan dulu. Bisa ubah takdir Allah, ketetapan Allah dengan kita berdoa, bisa. Tapi takdir yang mana? Nah, takdir dalam tauhid ada takdir mubarraz, ada takdir muallak ngarannya. Hanya dengar aku aja. Nah, makanya boleh. Takdir muallak, ada takdir mubarraz atau mubram. Kalau takdir itu sudah mubarraz, sudah diberitahu Allah kepada para malaikatnya, sudah dibuka Allah kepada para walinya. Wali-wali Allah tuh diberitahu tuh. Bala di sini turun. Itu kadang hingkat diubah lagi. Walaupun berhimat berdoa, ngaran jodohnya kadang akan berubah. Tapi mun kada jodohnya kayak apapun berhimat kadang akan berubah juga. Jodoh, rezeki, umur. Kalau sudah takdirnya sudah Allah buka, beritahu kepada malaikatnya, takdir mubarak itu kada berubah lagi. Kada pacangan berubah lagi. Nah, di antara takdir itu ada takdir muallak ngarannya. Bakait. Amun kita nggawi ini terjadi A, mun kita nggawi ini terjadi B. Takdir muallak itu seperti Sayyidina Umar, Sidin hendak berjalan di satu lorong. Diperhatikan Sidin, di depan tuh ada bangunan nerabah. Bebulik Sidin berputar jalan lorong lain. Lalu ditanya sahabat yang lain, "Hai Umar, engkau lari dari takdir kah?" Kada aja Sidin. Aku berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Ini takdir juga. Mun aku masuk situ tertimpa bangunan, takdir. Tapi mun aku jalan lain selamat, takdir Allah juga. Itu ngarannya suluhi kadim, suluhi itu patut selamat, patut kada lah. Jadi jar tadi Umar, aku kada lari dari takdir. Aku selamat tuh takdir Allah juga. Kita ada usaha ikhtiar, ada doa. Nah, jadi mun inya jalan sini terjadi ini runtuh, ditimpa bangunan. Kalau inya jalan sini terjadi selamat. Kan dahulu takluk kudrat itu kepada yang mungkin ada, mungkin kada. Terserah. Ini lahir, mungkin selamat, takdir Allah aja. Mungkin kada selamat, takdir Allah juga. Kita garing berobat, sehat, takdir Allah juga. Kada sehat, takdir Allah juga. Semuanya takdir Allah. Nah, karena ada rincikan Sidin, takdir kudrat ini sampai 8, takdirnya 8. Tanjiji hadis, qabdah tanjiji hadis ulang. Banyak kena pembahasannya tuh dirinci sedikit. Nah, disinilah kita pahami dulu. Jadi takdir itu ada takdir muallak yang apabila kita menggawi ini yang terjadi. Menggawi A, ini yang terjadi. Menggawi B, ini pulang yang terjadi. Muallak adanya. Contoh, kita kadang-kadang mun kada diberi contoh kurang lengkap, tapi mun diberi contoh hanya kita nih jar guru sekumpul kadang mengaji contoh, tapi perlu contoh. Kalau pakai contoh mudah paham. Umpamanya si A nih isok jam 9 pagi talanggar behunda di parit 9 situ talanggar umpamanya Honda nyebuh Honda nih telanggar jam 9 pagi, jam 7 pagi inya keluar dari rumah, dari jalan Sabilal nih. Sabilal berapa kan nih umpamanya keluar inya dari Sabilal, cuma dari rumah itu inya keluar rumah baca doa, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mbah itu pulang kan doa itu bisa Allah perkenankan kan, ud'uni astajib lakum. Makanya ada doa tolak bala
Mungkin ada pengaruhnya, kenapa kita doa tolak bala? Keluar rumah tolak, ya arba mustamir itu kenapa perlu berdoa tuh. Keluar rumahnya berdoa. Lalu dalam keadaan berwudunya, kalau kita berwudu, dalam hadis diriwayatkan Imam Tabrani, siapa yang dalam keadaan menjaga wudunya dalam musafir, Allah peliharanya sampai bulik, sampai ke tempat tujuan. Di dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, apabila engkau musafir, lalu di perjalanan engkau terjadi musibah, walhal engkau kada berwudu, walhal engkau dalam keadaan berhadas, maka jangan salahkan orang. Walaupun akhirnya orang yang melanggar, jangan salahkan orang, tapi salahkan dirimu. Kenapa engkau musafir keluar rumah kada berwudu? Itu hadis kecil, apalagi hadis besar, junub. Makruh kita keluar rumah dalam keadaan junub. Makan minum makruh. Hilang kemakruhan, berwudu. Kita kuliah jauh mandi junub nih. Tengah malam main futsal, baunya leh. Apa junub main futsal? Sekalinya kuliah mandi kain haja salajur subuh, mandi subuh. Malam itu kita makan minum makruh hukumnya. Nah, supaya hilang kemakruhan, berwudu. Nah, maka dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, hai Musa, amun engkau musafir lalu engkau di perjalanan karena musibah, walhal engkau kada berwudu, maka jangan salahkan orang, salahkan dirimu sorangan. Kenapa engkau keluar rumah kada berwudu? Kenapa engkau musafir kada menjaga wudu? Mun batal berwudu, insya Allah, Allah itu salah satu fadilah keutamaan orang jaga wudu, terhindar dari musibah. Nah, inya keluar rumah tadi jam 7 pagi, keluar rumah dari Sabilal berapa nih? Sabilal 12 pokoknya nih. Keluar rumah jam 7 pagi dalam keadaan baca doa, dalam keadaan berwudu. Asbab-asbabnya selamat tuh digawinya. Sedangkan tadi takdir mu'allak. Nah, inya jam 9 karena dalam takdir itu talanggar di parit 9. Lalu keluar rumah baca doa, bertawakal kepada Allah. Apalagi ada padilah kita menandak tulisan apa tuh, Khatamun Nubuwah. Khatamun Nubuwah tuh diandak. Amun kita melihat Khatamun Nubuwah tuh, apalagi dibaca, itu insya Allah Allah pelihara kita dari musafir. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, amun kita hendak musafir kan sembahyang sunat musafir dahulu, berdoa dahulu, supaya diberi keselamatan. Sampai keluar rumah di pagar ada orang minta sedekah. Orang minta sedekah. Ringan hanya bersedekah. Kada 1.000, 2.000, 10.000. Nah, pamannya ikhlasnya. Dalam hadis menyebutkan as-sadaqah raddul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Nah, maka sampai terus ini parit berapa nih? Parit 10. Sampai di luar Sabilal situ, di lorong pecah ban Hondanya. Pecah. Kebetulan di samping Sabilal itu kan ada bengkel tuh. Sorong lagi ke bengkel itu deh. Jam rupanya di bengkel tuh antri banyak orangnya. Antri. Sehingga nambalnya lambat. Jam 9 masih di bengkel lagi nya. Lewat jam 9 setengah, hanyar sampai parit 9 tadi. Lewat, kan tulisannya jam 9 pagi. Lewat di situ terlanggar. Cuma nih jam 9 setengah dah. Setengah jam dah lewat. Terhindar di bala. Atau diringankan balanya. Menakonnya, pecah ban Honda kah terlanggar kah? Ya, kon pecah ban Honda daripada terlanggar pecah kapal lah. Allah mudahkan, memang karena musibah juga, cuma diringankan Allah musibahnya. Ada juga, memang takdir mubram dah, mubaras dah, kada kawa berubah lagi, tapi Allah beri sabar. Saya juga berkat kita berdoa tadi. Ada kan orang terlanggar amuk-amuknya, jangankan ini hayamnya aja terlanggar amuk, nah, cari pisau.
Mana yang melanggar? Sekali melanggar polisi. Mana yang hayamnya aja? Hayam darinya boleh, bawa supan juga sih dan kedua ini juga. Menurut orang biasa bisa bawa parang. Mana yang melanggar hayamku? 7 orang. Bapak polisi aja. Mana hayamnya aja? Ini aku yang milih aja. Kada jadi, pokoknya bawa parang tadi hendak ngedetak yang melanggar, sekali polisi yang melanggar le. Jadi selamatnya diringankan Allah. Kalau kita berdoa, tapi tetap karena bala musibah tetap terjadi, Allah ringankan beban. Sama kene. Musibahnya sama, tapi bebannya diringankan Allah. Dia beli Allah sabar. Ringan beban. Contoh, sama-sama pecah ban Honda. Si A pecah ban Honda, si B pecah ban Honda. Ini musibahnya sama. Cuma si A, awan si B ini bebannya beda. Si A ini pecah ban Hondanya di samping bengkel. Duit ada, tinggal sorong lagi. Si B pecah ban Hondanya di ujung kabun. Harinya hujan, sudah lewat malam kemalaman sudah, jalannya licak, bengkel kada ada, sama pecah ban Honda. Cuma di ujung kabun pecahnya. Yang menangis tuha tuh si Denden. Kan bebannya, musibahnya sama pada pecah ban Honda, cuma bebannya beda. Pecah juga ban Honda, cuma di bengkel. Duit banyak aja dah, nyaman lah, sorong lagi. Tapi mun pecah ban Hondanya di ujung kabun, jalannya licak, harinya hujan, malam pulang, signal HP gede pulang leh. Duit gede ada, bengkel jauh, berapa kilo mau nunjol. Di telepon kada mau juga, pulsanya habis, sedih. Sama pada pecah ban Honda, cuma diringankan Allah. Nah kayak itulah kena mun kita berdoa di bulan Rabu terakhir di bulan Safar ini, seandainya takdirnya sudah kadang-kadang berubah, Allah ringankan beban, kita diberi sabar. Tapi mun misalnya takdir mu'allaq, bisa Allah hindar. Jadi hebatlah doa kita tuh, hebatlah sedekah kita. Semua itu makhluk. Dalam etikat tauhid, makhluk itu la taksir, kada bisa memberi bekas. Jadi kayak apa? Sedekah kan Allah menciptakan kita dan perbuatan kita. Perbuatan kita dalam etikat Ahlussunnah wal Jamaah la taksir, kada akan memberi bekas. Jadi untuk apa kita berdoa tadi? Bersedekah tadi. Nah, dalam hakikatnya memang kayaknya kita yang berdoa. Kayaknya kita yang bersedekah. Tapi hakikatnya Allah juga yang hendak mengubah takdirnya. Contoh kayak tadi, mun Allah menghendaki inya tetap terlanggar di parit 9 tuh, inya keluar rumah Allah tutup hatinya, berat inya hendak berdoa tuh hendak. Kalau rumah kada berdoa kada bersiul dah sini. Atau bernyanyi dah. Kalau rumah kada berdoa kada bernyanyi. Nyanyi jandaku pulang sih sambil dorong Honda keluar, nyanyi jandaku, orang baca doa. Allah menghendaki takdirnya tetap kada terjadi, kada berubah. Kan dalam surah Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah hapus takdir yang sudah Allah tentukan atau Allah tetapkan, terserah Allah. Indahu umul kitab, di sisinya catatan, terserah Allah. Umul kitab ini dalam tafsir disebutkan ya lauhul mahfuz. Di catatan lauhul mahfuz memang tertulis inya tuh pacangan terlanggar di parit 9. Terserah Allah hendak menghapus kakada, terserah. Amun Allah hendak menghapus, takdirnya diulahkan yang kejadian pertama tadi. Kalau rumahnya baca doa, berwudu, mbah tu pulang ada orang minta sedekah, bersedekah inya. Allah ulahkan asbab-asbabnya inya terhindar dari bala tadi. Tapi mun Allah kada hendak mau menghapusnya, ketika inya keluar rumah, kada ada ringan nak berdoanya. Ya, paling nyanyi lagu dangdut sih den. Mbah tu pulang sampai ke pagar, ada orang minta sedekah, tutup Allah hatinya, timbul pamalar, kada hendak bersedekah. Maaf aja lah, jangan ada duit halus. Dia yang minta sedekah, mun dia duit halus, duit genal barang. Duit halus dia duit genal. Tutup Allah hatinya, kada hendak bersedekah, timbul pamalar. Kan Allah juga nih yang nutup hatinya tadi. Mbah tu pulang
kada baudu pulang. Kada baju pulang. Nya ada orang behunda, nah kada bajuan. Salah ada tuh. Berarti hakikat memang zahirnya kita yang berdoa, kita yang bersedekah, tapi hakikatnya Allah yang mau hendaki mau ubah takdirnya. Amun nya kada hendak mau ubah, ditimbulkannya berat orang tadi berdoa. Kan dalam hikam disebutkan, apabila Allah hendak memberi seseorang, Allah ringankan hatinya, mulutnya untuk berdoa. Tapi mun Allah kada hendak memberi orang itu, Allah beratkan hatinya, Allah beratkan lisannya untuk berdoa. Karena mun inya berdoa, kan Allah juga menggerakkan lisannya tuh. Allah juga membukakan hatinya berdoa. Maka Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoa aja Allah, aku kabulkan. Nah memang jahirnya kita yang berdoa, tapi hakikatnya Allah yang membukakan hati kita untuk berdoa. Allah yang menggerakkan lisan kita untuk berdoa. Maka hakikatnya Allah juga yang merubah takdir, bukan kita. Bukan gawian kita. Karena apa? Kita tuh makhluk. Gawian kita tuh, usaha ikhtiar kita, la taksir. Dalam itikad ahli sunnah wal jamaah, la taksir. Jadi hakikatnya Allah aja yang mau ubah. Nah bagus kena Rabu terakhir minggu depan baca waktunya pang mulai imbah subuh terserah, habis subuh ke jam 9 pagi ke habis juhur atau habis asar, jangan sampai tak maghrib. Untuk maghrib kita bacaan sini, pengajian sini leh. Ada yang pulang bacaan. Artinya batasnya Rabu terakhir. Amun imbah maghrib ini dalam hitungan kalender Arab ini sudah hari Kamis, hitungan Kamis sudah nih. Karena perpindahan tanggal bulan Hijriah itu maghrib tadi. Jadi mun patang tadi sebelum maghrib, sebelum jam 6 itu hari Rabu. Mun hari ini sekarang nih, ini hari Kamis deh, dihitung hari Kamis. Beda dengan kalender Masehi, itu jam 12 malamnya berubah, ting jam 12 malam. Tahun baru leh, yang bakar hayam tuh leh. Bakar hayam, bakar jagung. Hayam siapa kan ditangkap tuh. Nah, kalender kita bulan Hijriah itu apabila tenggelam matahari sudah masuk tanggal berikutnya. Jadi makanya jangan sampai ke maghrib bacanya. Imbah asar ka, imbah juhur ka, minggu depan, Rabu depan. Mungkin dah hendak bersamaan baca surangan di rumah, baca surah Yasin, lalu sampai salamun qaulam mir rabbir rahim, ulang sampai 313. Lalu sambung sampai selesai, baca doa. Doanya ada aja yang ada berisi imdad, tulisan guru sekumpul ada atau di dalam Majmu' Sarib, atau di dalam Risalah Amaliyah ada. Di dalam Kanjun Najah Wasurud banyak doa-doa, kumpulan doa-doa itu yang ingkat kita baca, cari aja doa Arba Mustamir. Cari aja di situ ada doanya. Nah, kembali ini kita masalah ini. Ta'alluq hukmiyah sayujadu selagi akan didapat, selagi akan ada. Kan takdir sekarang sudah ditentukan, cuma kan belum terjadi. Sayujadu selagi akan ada. Maka kita banyak minta on Allah, berdoa supaya selamat dari bala musibah, baik musibah dunia maupun di akhirat. Minta on Allah, doa. Namun kita ringan hendak berdoa, berarti ciri-ciri Allah hendak memberi. Mun kita berat hendak berdoa, baca Yasin kulir, berdoa kulir, berarti Allah hendak menghendaki inya kena bala tadi. Karena gitu anunya, kaidah anunya. Nah, terus yang keempat pulang. Yang keempat ngarannya ta'alluq bil quwwah. Ta'alluq bil quwwah ini kudrat, ta'alluqnya kudrat kepada mungkin alimallahu dalam ilmu Allah, Allah mengetahui oleh Allah annahu lam yujad, bahwasanya inya kada akan didapat, kada pacangan ada. Bisa aja, terserah Allah. Dalam ilmu Allah nya kada pacangan terjadi. Artinya tuh Arab Melayunya, ada mungkin yang diketahui Allah Ta'ala, sebenarnya perkara mungkin aja, cuma dalam ilmu Allah bahwasanya ia tiada seperti, ia kada pacangan ada.
seperti imannya Abu Jahal. Imannya Abu Jahal itu kan perkara mungkin, tapi dalam ilmu Allah ini ada pacangan beriman. Imannya Fir'aun, Namrud. Tapi kenapa para nabi tadi, kalau Namrud kan Nabi Ibrahim suruh dakwah. Kalau Fir'aun, Nabi Isa suruh datangi ke Fir'aun. Abu Jahal, Abu Lahab, Nabi kita suruh dakwah. Tapi dalam ilmu Allah ini ada pacangan beriman. Tapi kenapa Allah nyuruh? Karena dalam tauhid amar dan iradat itu berbeda. Allah nyuruh, tapi dalam ilmu kehendak Allah kada akan terjadi. Ya, itu karena bahasannya sudah kaliwatnya, belum selesai. Amar dan iradat itu kada sama. Amar itu perintah, iradat itu kehendak Allah. Allah merintahkan untuk Fir'aun beriman melalui Nabi Musa, Abu Jahal supaya beriman melalui Nabi kita. Tapi kehendak Allah ini kada pacangan beriman. Allah nyuruh ini contoh orang yang kada sembahyang. Lalu alasannya Allah kada mengizini. Memang bujur, Allah kada menghendaki nya sembahyang. Kan tapi Allah memerintahkan kita sembahyang. Nah, berarti habis dah waktunya leh. Cukup sampai ini kita alhamdulillah diperintah Allah dan dikehendaki Allah. Kita sembahyang aqimis shalah ya Allah. Lalu kita sembahyang, alhamdulillah berarti Allah perintah dan Allah kehendaki. Orang yang kada sembahyang toh, kan Allah nyuruh, tapi nya kada sembahyang. Allah kada menghendaki. Ya. Jadi kita alhamdulillah termasuk yang Allah perintah dan Allah kehendaki. Seperti iman para sahabat, Allah perintah dan Allah kehendaki. Tapi kalau imannya Abu Jahal, imannya Fir'aun, Allah perintah tapi Allah kada menghendaki. Samalah orang-orang yang kada sembahyang dan kadang-kadang bahakikatnya Allah kada mengizini kami ini sembahyang, memang kada kehendak, kada diizininya kami, memang bujur Allah kada. Inya tadi bahakikat tapi kada bersyariat. Nah, karena insyaallah kita sambung mungkin pertemuan sekali lagi, panjang lagi pembahasan kudrat pulang bertakluk kepadanya mungkin secara rinci lagi ada 8 kena. Banyak lagi nih. Bangsa-ansur lah kita pahami insyaallah. Dan dengan sekira-kira mengiktibar kepada tafsili. Tafsil itu secara terperinci lagi itu 8 anunya, takluknya. Mudah-mudahan sampai kena insyaallah